Superman dinyatakan tewas dibunuh Godzilla dan Atom Smasher juga dibunuh Godzilla. Semua itu diceritakan pada komik Justice League versus Godzilla versus Kong isu ketiga yang kebetulan juga akan Mimin bahas. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke pembahasan. Tapi seperti biasa, tekan tombol subscribe dan intro dulu pastinya. Komik ini diawali dengan Flash yang menuju penjara Ironhide, di mana di sana sudah ada kaiju Skila yang menyerang. Serangan Skila juga mengakibatkan para tahanan di sana terbebas yang juga ikut menyerang The Flash, sehingga Flash juga harus melawan mereka semua. Beruntung bantuan Flash datang yang tak lain itu adalah Supergirl, sehingga memudahkan Flash untuk mengalahkan para tahanan. Supergirl kini fokus untuk menghadapi Skila, tapi tak lama kemudian Green Lantern datang yang ikut membantu menangani Skila. Belum sempat mengeluarkan serangan, Supergirl tidak bisa mendengar detak jantung Superman, karena pada dasarnya Supergirl selalu mampu mendengar detak jantung sepupunya itu. Merasa khawatir dengan Kal-El, Supergirl langsung bergegas terbang menemui Superman, sehingga hanya menyisakan Flash dan Green Lantern untuk menghadapi Skila. Beralih ke Metropolis, Godzilla meraung ke arah Superman dan Billy Batson. Kemudian area di sekitarnya berasa seperti gempa bumi yang ternyata Atom Smasher telah tiba serta menyerang Godzilla. Hawkgirl yang sebelumnya pingsan kini telah sadarkan diri. Dengan cepat, Hawkgirl menghampiri Superman dan Billy. Godzilla menggunakan ekornya untuk menghempaskan Atom Smasher. Hawkgirl meminta Billy untuk membawa Superman pergi dari situ, karena ia yakin Atom tidak bisa menahan Godzilla lebih lama lagi. Setelah itu, Godzilla menggigit leher Atom sambil menghempaskannya ke tanah dan Atom Smasher tewas seketika. Jika mengacu pada film-film Monsterverse, gigitan Godzilla ini tidak bisa dianggap remeh, karena Godzilla pernah menggunakan giginya itu untuk menggigit Kong, serta mampu memutus salah satu leher King Ghidorah. Nah, kematian Superman dan Atom Smasher di tangan Godzilla diperkuat lagi dengan ucapan Billy Batson yang berkata, makhluk itu membunuh mereka. Merasa bersalah atas kecerobohan yang telah diperbuat sebelumnya, Billy bertekad melawan Godzilla sendiri untuk mengalihkan perhatiannya sambil memberi Hawkgirl waktu membawa Superman menjauh dari sini. Billy bertransformasi menjadi Shazam sambil mengeluarkan serangan petirnya ke Godzilla. Di saat bersamaan, rupanya Supergirl telah datang yang juga membantu Shazam memukul Godzilla. Seketika, Godzilla langsung nyungsep begitu saja. Kara langsung menghampiri Superman dan Hawkgirl. Hawkgirl juga meminta maaf ke Supergirl karena tidak bisa menyelamatkan Superman. Supergirl meminta Hawkgirl membawa Superman ke Fortress of Solitude, sementara Shazam mengalihkan perhatian Godzilla untuk membawanya ke laut serta menjauhi Metropolis. Setelah itu, Flash menghubungi para Justice League yang bisa membantunya menghadapi Skila. Selain itu, Flash masih harus berhadapan dengan tahanan yang masih belum dikalahkan, sementara Green Lantern masih memakai strategi bertahan untuk melawan Skila. Di antara tahanan yang dilawan Flash ada Golden Glider yang baru saja ia berhasil kalahkan. Namun saudara Golden Glider yakni Captain Cold datang bersama dengan member Legion of Doom. Dengan segera, Captain Cold menolong adiknya itu dengan membekukan Flash. Legion of Doom sendiri memiliki tujuan untuk mencari keberadaan Toyman, karena kejadian ini semua berawal dari dirinya. Bahkan Black Manta sudah mengontrak Deathstroke untuk menemukan Toyman. Selain itu, Legion of Doom berniat untuk meningkatkan jumlah mereka dan membiarkan kaiju-kaiju ini berhadapan dengan Justice League. Beralih ke Themyscira, di mana Wonder Woman dan Wonder Girl harus menahan Behemoth. Mereka berdua mencoba berbicara baik-baik ke Behemoth dengan cara melilitkan Lasso of Truth ke Behemoth. Dengan segera, Diana langsung mengatakan ke Behemoth bahwa mereka bukanlah ancaman bagi Behemoth. Diana dan Donna hanya ingin menghentikan Behemoth agar tidak melukai warga sekitar. Tapi Behemoth segera melepaskan Lasso of Truth dari tubuhnya dan pergi meninggalkan Themyscira. Wonder Woman berpendapat bahwa Behemoth pergi lantaran ada sesuatu yang memanggilnya. Beralih ke konflik Skila, Lantern dan Flash lagi, di mana Flash akhirnya berhasil keluar dari bongkahan es. Tetapi Flash mendapati bahwa Legion of Doom telah kabur. Green Lantern yang masih bertahan lalu ditolong Flash agar ia bisa lepas dari Skila. Serangan Flash berhasil menyelamatkan Green Lantern. Sekarang, Green Lantern bisa menyerang lebih leluasa yang dibantu juga oleh Supergirl dan Flash. Serangan mereka bertiga mampu mendorong Skila untuk kembali ke laut. Dan serangan mereka akhirnya berhasil mengusir Skila dari Central City. Sementara itu, di Skull Island, Green Arrow harus berlari untuk menghindari kejaran badak Sumatera. Di saat yang bersamaan, Kong dan Warbird terlibat dalam pertarungan. Dengan menembakkan anak panahnya, Green Arrow berhasil menghindari serudukan badak Sumatera, serta berhasil naik ke sebuah pohon sambil melihat pertarungan Kong dan Warbird.
Namun karena Kong membanting Warbird dengan keras, menyebabkan Green Arrow harus nyungsep dari pohon. Kong pun tidak terlihat mau menyerang Green Arrow. Tak lama kemudian, Supergirl tiba sambil berniat mengajak Kong berbicara baik-baik. Kara juga meminta Oliver untuk menjauh dari sana. Kong yang menatap Supergirl berniat memegang Kara, tapi karena terbawa emosi duluan, jadinya Supergirl langsung menghajar wajah Kong. Meski merasa kesakitan, Kong terlihat tidak melancarkan serangan balasan ke Supergirl. Malah Kong hanya meraung dan memukul-mukul dadanya. Di Gotham City, tim Batman yang berhasil mengalahkan Kamazot sedang berdiskusi dari mana kaiju-kaiju ini datang, serta kenapa kaiju-kaiju ini menyerang kota. Dan menurut Cyborg, kaiju-kaiju ini telah meninggalkan kota karena mereka sedang merespon sesuatu yang memiliki frekuensi tinggi. Batman menanyakan ke Cyborg sumber frekuensi itu dari siapa, dan Cyborg melakukan pelacakan terhadap sumber itu yang kemungkinan lokasinya berada di Tenggara. Setelah itu, Shazam datang serta meminta maaf kepada Batman dan yang lainnya. Saat Batwoman bertanya apa yang sedang ia bicarakan, Shazam mengatakan kalau dirinya berniat membantu Superman, tetapi ia juga mengatakan ke yang lainnya bahwa Superman sudah mati. Mendengar hal itu, Cyborg berniat memberitahu Lois Lane. Sayangnya, Batman tidak percaya begitu saja kalau Superman telah tewas. Jangan katakan hal itu, Superman tidak mati, dia belum mati. Tidak ada yang boleh memberitahu Lois sampai aku benar-benar melihat kondisi Clark, ucap Batman ke yang lainnya. Beralih ke padang pasir Chihuahuan, terdengar suara bip yang berulang. Lalu ada seorang sosok yang mendekati sumber suara itu. Sosok itu ternyata Luthor yang kemudian membuka sumber suara itu yang telah tertutup oleh pasir. Ternyata sumber suara itu berasal dari perangkat berbentuk mata. Nah, bagi kalian yang pernah menonton film Godzilla vs Kong, tentu tidak asing lagi kan dengan mata ini. Yap, ini adalah mata milik Mechagodzilla guys, salah satu villain yang juga pernah dilawan Godzilla dan Kong. Besar kemungkinan kalau Luthor akan membuat Mechagodzilla dengan perangkat ini. Komik ini berakhir dengan Luthor yang mengatakan, "Di sini kau rupanya." Jadi menurut kalian gimana guys? Apakah Superman dan Atom Smasher udah benar-benar tewas dibunuh Godzilla? Tulis tanggapan dan teori liar kalian di kolom komentar ya.